Baik, perkenalkan nama saya Sheila dari kelas MJ203, Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini saya akan membahas materi probabilitas dari sesi ke-12 dan ada distribusi probabilitas kontinu dari sesi ke-14. Materi yang eh, materi yang pertama itu ada probabilitas. Ada tiga topik pembahasannya. Yang pertama ada pendekatan probabilitas. Ada tiga pembahasannya, itu ada klasik, relatif, dan subjektif. Yang kedua ada hukum probabilitas. Ada penjumlahan dan perkalian materi di dalamnya. Dan yang terakhir ada teorema Bayes dari materi probabilitas nanti. Yang pertama, pendekatan probabilitas. Yaitu ada pendekatan klasik, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dan rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Di sini contohnya ada dalam bentuk dadu. Dua sisi dadu ini kita sebut depan belakang atau M dan N. Dan akan ada dua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu munculnya M atau munculnya N. Nah, kedua sisi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas munculnya kejadian M atau N adalah sama besar. Kenapa sama besar? Karena M atau N ini hanya dua bagian, berarti artinya mereka hanya setengah-setengah, yaitu setengah dan setengah. Kalau dimasukin ke rumus, berarti PM ditambah PN, setengah ditambah setengah adalah 1. Jadi probabilitas sisi M atau N muncul adalah 1 atau 100%. Yang kedua, ada pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Di sini rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi itu sama dengan dibagi jumlah total percobaan. Nah, contohnya adalah dari 100 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika, distribusi frekuensi nilai mahasiswa adalah seperti berikut. Nah, di tabel ini datanya udah lengkap, jadi nggak perlu dicari lagi. Kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Yang pertama ini ada P45 sama dengan 10 per 100 sama dengan 10%, itu artinya P45 ini adalah probabilitas nilai 45 itu sama dengan frekuensi dibagi jumlah mahasiswa atau totalnya. Berarti 10 per 100 itu adalah 10%, sampai seterusnya. Sampai P95, yaitu 5 per 100 adalah 5%. 5% jumlah eh, siswa yang mendapat nilai 95. Yang ketiga, pembahasan terakhir pendekatan dari pendekatan probabilitas, yaitu ada pendekatan subjektif, merupakan probabilitas suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Jadi tidak diperlukan informasi sebagai dasar pertimbangan dan murni dari kepercayaan dan penilaian pribadi. Salah satu contohnya adalah ini yang pertama, menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Agustus 2007. Terus yang B, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani pada tahun 2007, Indonesia akan mengalami gejala krisis, walaupun fondasi ekonomi kuat. Dan yang terakhir, Anda akan mendapat nilai B untuk mata kuliah statistika. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada hukum probabilitas. Yang pertama itu ada hukum penjumlahan. Artinya adalah apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi. Ini ada rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada dalam bentuk saham. Dari data diketahui bahwa yang pertama itu ada PA, probabilitas penjualan saham A 120 per 200, 0,60.
Probabilitas beli PB sama dengan 80 per 200 sama dengan 0,40. Ini merupakan probabilitas pendekatan relatif yang tadi sebelumnya dari 100 mahasiswa itu. Nah, di sini baru masuk ke hukum penjumlahannya. Rumusnya itu ada PA ditambah PB yang tadi, itu adalah 0,60 ditambah 0,40 sama dengan 1. Ini ada salah satu contoh lainnya, yaitu kejadian saling lepas. Rumusnya adalah PA ditambah PB sama dengan dikurangin PAB. Kita dari tabel ini kita menggunakan eh, pendekatan relatif yang tadi sampai ketemu hasilnya baru kita masukin ke dalam rumus-rumus ini. Begitu juga dengan probabilitas kejadian ketiga saham juga merupakan kejadian saling lepas. Ini juga dengan probabilitas yang lebih banyak dan yang ini juga sama probabilitas PCD. Itu sama dengan PC tambah PD dikurangi PCD. 0,35 ditambah 0,40 sama dengan 0,75. Baik. Baik, kita masuk ke teorema Bayes. Pembahasan terakhir. Ini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya terjamin dari adanya pemutusan aliran paket data internet. Terdapat dua sumber layanan data internet, ISP yang digunakan, yaitu ISPA dan ISPB untuk backup. Bila koneksi internet ISPA padam, maka secara otomatis ISPB akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internet, baik dari ISPA maupun ISPB, yang akan mengganggu kenyamanan pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa probabilitas terjadinya koneksi internet mati adalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa warnet itu menggunakan ISPA adalah 0,9 dan peluang menggunakan ISPB adalah 0,1. Peluang terjadinya ketidakstabilan pada koneksi ISPA maupun ISPB masing-masing 0,2 dan 0,3. Nah, pertanyaannya, yang pertama, berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet? Yang kedua, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISPB? Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Dari pertanyaan pertama, itu adalah peluang ketidakstabilan koneksi internet. Dan di sini sudah diketahui data-datanya, PB1, BB2, dan ini adalah PA dari B1 dan PA dari B2. Dan A merupakan peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Ini merupakan rumusnya, dan dari data ini kita tinggal masukin ke rumusnya saja, dan sudah eh, ketemu hasilnya. Jadi peluang ketidakstabilan koneksi internetnya itu adalah 0,21. Oh iya ya. Nah, ini ada kesalahan. Jadi eh, ini seharusnya nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISPB? Nah, ini datanya masih sama diketahuinya. Dan ini kita menggunakan rumus probabilitas bersyarat. Dan dari data-data ini tinggal dimasukin ke rumusnya. Dan hasilnya adalah 0,143. Jadi peluangnya itu adalah 0,143. Iya, maka probabilitasnya.
Baik, ini merupakan akhir dari materi ke-12. Saya akan langsung pindah ke materi sesi ke-14. Yaitu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu ini akan saya bahas adalah probabilitas normal. Biasa disebut juga distribusi Gauss, yang merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Terus distribusi normal dengan mean 0 dan simpangan baku 1 disebut dengan distribusi normal standar. Ini merupakan rumusnya dan ini adalah keterangannya. Keterangannya dan ini merupakan kurvanya. Di sini E-nya adalah bilangan eksponensial dengan nilainya harus 2,7183. 83. Dengan Pi-nya adalah 3,14 seperti biasa. Baik, ini adalah soalnya. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai, tunggu sebentar. Maka berapa persen dari mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah nilai lebih dari 85. Dari data ini kita udah dapat, dari soal ini kita udah dapat datanya, yaitu ini. Kita tinggal masukin ke rumusnya. Yang pertama itu kita harus tentukan Z-score-nya. Ukuran Z-score yaitu ukuran berapa banyak standar deviasi sebuah nilai berada di atas atau di bawah rata-rata distribusi. Dan ini merupakan rumus untuk mencari Z-score-nya. Dari data itu udah ada, tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Dan hasilnya adalah Z-score ini 1,5. Terus yang kedua itu kita tentukan probabilitas Z-score-nya. Nilai ini adalah probabilitas bahwa suatu nilai dalam distribusi normal lebih kecil atau sama dengan nilai yang kita hitung. Di sini Z-nya adalah 1,5, berarti Z-nya itu adalah kurang dari 1,5 atau lebih kecil, yaitu 0,9332. Nah, yang terakhir itu kita tentukan probabilitasnya. Mana X itu lebih besar atau sama dengan 85. Karena kita mencari probabilitas nilai lebih besar dari 85, kita perlu menghitung komplementer dari probabilitas kumulatif tersebut. Komplementer dari suatu probabilitas adalah 1 dikurangi probabilitas itu sendiri. Nah, ini ada rumusnya. Z itu X lebih besar atau sama dengan 85. 1 ini dikurangi probabilitas itu sendiri, yaitu ada 0,933 yang tadi. Hasilnya itu adalah 6,68. Jadi, probabilitas bahwa nilai dalam distribusi normal lebih besar dari 85 itu adalah 6,68. Selanjutnya, baik, sekian dari saya. Berikut ini sumber yang saya yang saya ambil untuk mengisi materi saya hari ini. Baik, sekian dan terima kasih.